Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nasrudin dengan NPM 23170518 dari kelas A, ingin membuat eh, ingin menjelaskan studi kasus yang saya ambil. Jadi saya NPM-nya akhiran genap, jadi backward chaining. Lalu ini sistem pakar yang saya ambil itu temanya kesehatan dengan sistem pakar. Studi kasusnya tentang sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit kusta menggunakan metode backward. Oke, jadi ini adalah eh, ini kronologisnya atau fakta awal. Pertama itu penyebab penyakit kusta. Penyakit kusta ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang menyerang sistem saraf dan kulit. Lalu gejala awal kusta ini bercak kulit dan kerusakan saraf yang dapat berujung pada komplikasi. Lalu fakta yang ketiga itu kesadaran masyarakat rendah atau tingkat kesadaran masyarakat tentang kusta masih rendah dan menghambat upaya. Fakta keempat itu dampak penanganan terlambat. Lalu fakta kelima itu pertularan penyakit kusta. Oke, kita lanjut ke aturan if then-nya. Jadi aturan ini pertama diagnosis kusta. If pasien mengalami bercak, mati, rasa, terus N penebalan saraf, maka akan then itu diagnosa awal kusta. Lalu untuk yang kedua itu if diagnosa awal kusta and ada riwayat kontak penderita, then perkuat dugaan infeksi kusta. Lalu yang ketiga itu ada pemeriksaan kerusakan saraf. If pasien mengalami kelemahan otot and saraf tapi menebal, dan lakukan pemeriksaan kerusakan saraf. Lalu yang keempat itu if pasien tinggal di daerah endemis dan tidak menyadari gejala, dan tingkatkan kewaspadaan. Lalu if kusta terdiagnosis dini, dan rekomendasikan pengobatan MDT. Lalu yang terakhir itu if gejala berat atau kerusakan saraf patah parah, dan rujuk ke spesialis kulit dan saraf. Oke, ini aplikasi sistem pakar dalam kesehatan. Lanjut ke proses. Oke, saya menjelaskan ini. Pertama, angka dari backward chaining itu pertama adalah tujuannya atau hipotesisnya itu pasien menderita penyakit kusta. Langkah pertama itu menentukan hipotesis akhir, apakah pasien menderita kusta apa enggak. Kedua itu cari aturan memiliki kesimpulan diagnosa kusta. Contohnya itu if bercak mati rasa dan penebalan saraf dan diagnosa awal kusta. Lalu itu periksa kondisi pada bagian if-nya tadi. Apakah pasien memiliki bercak kulit mati rasa atau apakah ada penebalan saraf tepi, maka aturannya itu terpenuhi. Jadi diagnosa awal kustanya itu diterima. Terus lanjut ke aturan berikutnya yang bergantung pada kesimpulan sebelumnya tadi itu.
if diagnosa awal and riwayat kontak, dan perkuat dugaan infeksi. Berarti itu diagnosa awalnya sudah benar, terus apakah ada riwayat kontak dengan penderita kusta, maka infeksi kusta terkonfirmasi. Terus periksa gejala tambahannya, apakah pasien mengalami kelemahan otot dan saraf menebal. Lalu kalau iya, gunakan aturan if kelemahan otot dan saraf menebal dan periksa kerusakan saraf. Lalu yang terakhir itu kita evaluasi lanjutan untuk tindakan sistem pakar. Jadi bila gejalanya berat, maka akan rujukan ke spesialis. Lalu bila gejalanya ringan, akan ke rekomendasi pengobatan. Kesimpulan ini, kesimpulannya jadi sistem Parker dengan metode backward training ini mampu mendiagnosis penyakit kusta secara bertahap dari gejala, hubungan logis hingga kesimpulan. Lalu dengan menelusuri gejala yang sudah ada tadi, sistem itu dapat memverifikasi kondisi pasiennya dan menentukan kemungkinan penyakit serta tindakan selanjutnya. Lalu sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosa awal di fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang endemis. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.